Hai, assalamualaikum, welcome to Pada Desi Channel, be better from a channel. Sebelum aku lanjut buat ngomongin sesuatu di video ini, aku mau ngingetin teman-teman semuanya, menuju 20.000 subscriber, aku akan ada giveaway berupa uang Rp400.000 untuk orang-orang yang beruntung. Itu totalnya ya. Jadi jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya di video-video aku, dan sebarin juga videonya ke teman-teman kalian. Oke, ditunggu nanti sampai 20.000 subscriber ya. Halo gengs, di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku yang belum lama ini ke klinik. Dan ini pengalaman yang gak begitu menyenangkan ya, agak mengesalkan. Jadi ini kan aku udah minggu ke 38 lebih, berapa ya kemarin itu, 5 hari. Dan aku kan ke klinik yang kliniknya itu aku pengen lahiran di situ gitu loh, karena deket dari rumah. Terus juga apa ya, kayaknya bisa normal di sana. Maksudnya kalau di rumah sakit kayak gitu kan kebanyakan nanti dikit-dikit sesar gitu kan. Nah, sementara aku pengennya normal. Nah, makanya pengen yang di klinik itu. Nah, yang kurang menyenangkannya adalah karena apa ya, di klinik itu tuh kayak kurang terbuka gitu loh. Maksudnya kliniknya kan nggak begitu besar ya, jadi termasuk klinik yang kecil dan lumayan mahal. Jadi aku kayak ya mungkin agak merasa tertipu, walaupun nggak nipu-nipu banget sih, gimana ya. Jadi ceritanya waktu itu kan aku mau konsul karena aku tuh kayak ada yang keluar gitu loh. Maksudnya aku kira itu ketuban. Nah, aku takutnya itu ketuban, antara keputihan atau ketuban atau apa gitu. Nah, aku pengen memastikan ke sana. Kalau ketuban kan ya harus was-was kan, soalnya aku sama sekali belum mengalami kontraksi yang teratur. Biasanya kan kalau ketuban itu kan pecahnya disertai kontraksi, atau misalnya sebelum kontraksi ya habis itu langsung kontraksi, tapi yang teratur dan harus segera keluar bayinya. Nah, makanya aku agak was-was. Terus aku akhirnya ke klinik itu. Dan sebelumnya tuh aku udah tanya, udah WA, kalau misalnya lahiran di situ prosedurnya gimana ya, kayak gitu. Katanya periksa walaupun cuma sekali biar nanti ada datanya. Nah, itu nanti juga bisa pakai BPJS katanya gitu. Ya udah, aku akhirnya ke sana kan. Aku tenang karena bisa pakai BPJS. Nah, begitu ke sana, aku terus sebelum periksa tuh aku udah tanya sama petugasnya yang ada di sana, nanti bisa pakai BPJS kan Mbak? Terus katanya bisa kok, bisa. Terus akhirnya ditinggal dulu, ngapain gitu. Oh oke lah, aman kalau gitu. Habis itu aku diperiksa kan, terus disuruh ke ruangan konsultasi kayak gitu. Juga ditanyai vitaminnya masih enggak, aku bilang masih, kayak gitu. Oke. Terus ini kayaknya pucat wajahnya, dicek HB-nya dulu ya, takutnya kalau HB-nya rendah. Ini soalnya cek HB terakhir tuh bulan Maret atau bulan apa kayak gitu, jadi udah termasuk lama. Terus aku kan mikir kalau di cover BPJS sih ya udah nggak apa-apa kayak gitu kan, dicek nggak masalah. Soalnya aku pas di klinik yang biasanya aku ini vaskes pertamaku itu, aku cek HB juga nggak bayar gitu loh, jadi gratis aja kalau yang nyaranin dari pihak sananya. Ya udah, akhirnya aku dicek HB kan. Terus ditanyain lagi, vitaminnya masih cukup untuk ini sampai tanggal 18. Terus aku kan mikir, kalau 18 kurang tahu ya Mbak, ada berapa butir vitaminnya, kok nanyanya sampai berapa butir gitu loh. Aku kan juga gak inget kan ya, aku cuma bilang berapa ya, lupa Mbak. Nah, kalau satu saset gitu ada, kalau satu saset kayaknya ya nggak full sih, aku gitu kan. Akhirnya ini saya kasih vitamin aja ya, nanti kalau misalnya udah habis, maksudnya udah lahiran, bisa diminum selesai lahiran juga. Terus oh ya udah, aku ngikut aja kah, toh udah di cover sama BPJS, jadi ya santai aja gitu loh.
Nah, ternyata begitu aku selesai periksa konsul, terus di bagian obat ngambil vitamin, terus aku kan diem dulu, maksudnya menunggu mbaknya itu bilang boleh minta kartu BPJS-nya kayak gitu loh. Tapi mbaknya itu juga diem. Ya udah, aku akhirnya berapa mbak, aku kan kayak gitu. Terus dia nyebutin nominalnya gitu kan berapa, terus aku, ini nggak di cover BPJS mbak. Kalau di cover BPJS nanti harus pakai fotokopi KK, fotokopi KTP, sama fotokopi buku KIA apa ya, aku lupa. Nah terus aku, lah kalau kayak gitu kenapa ngomongnya tuh nggak dari tadi gitu loh, maksudnya nggak dari awal ngasih tahu kalau pakai syarat-syarat itu gitu. Lah kalau udah mau bayar kayak gini kan, maksudnya udah di kasir istilahnya, ya kita belum sempat fotokopi itu kan, walaupun sebenarnya ya bisa aja sih tunggu ya mbak biar kita fotokopiin, tapi kan ya nggak enak juga ya, maksudnya harus nungguin waktu ngefotokopi untuk bayar itu gitu loh, maksudnya untuk dapat gratis itu, walaupun ya sebenarnya ya pengennya gratis, soalnya aku tiap konsul ke vaskes yang pertama itu selalu gratis, nggak bayar, karena emang vaskes pertama kan. Nah terus juga mbaknya tuh bilang kalau apa misal pun pakai BPJS itu maksimal 4 kali untuk periksa kehamilan. Nah ini mbak udah lebih dari 4 kali belum, kayak gitu kan. Ya kalau yang di vaskes pertama ya udah lebih dari 4 kali, dan itu nggak pernah bayar terus gitu loh. Oh harusnya tuh bayar kalau udah lebih dari 4 kali. Mungkin kebijakan setiap kliniknya berbeda kali ya, kayak gitu. Nah terus aku ya nggak tahu, maksudnya setauku di klinik vaskes pertama aku tiap periksa nggak bayar, terutama untuk periksa kehamilan sama bidannya di sana. Nah makanya itu aku sebenarnya agak kesel kan di situ, dan di situ tuh cek HB-nya juga nggak di cover, jadi bayar, vitaminnya juga, periksanya juga. Jadi agak kesel gitu loh, kenapa nggak bilang dari tadi, dan kenapa bilangnya cuma bisa di cover BPJS bisa gitu aja, nggak bilang yang secara lengkap gitu kan. Jadi agak kecewanya di situ sih, dan maksudnya kurang terbuka gitu loh dengan pelanggan, bukan pelanggan, dengan pasien, istilahnya kayak gitu. Nah mungkin ini jadi pelajaran juga buat teman-teman. Ya seputar kalau mau periksa-periksa kayak gitu, ya sebenarnya kalau ada dananya maksudnya nggak begitu eman-eman, soalnya kalau aku tuh kayak sayang banget uang segitu tuh bisa buat ini USG sekali, bahkan lebih gitu loh, masih ada sisa. Nah tahu gitu kan aku ke vaskes pertamaku kan, atau kalau enggak aku langsung buat USG aja gitu. Tapi ya udahlah buat pelajaran. Karena dulu tuh juga pernah pas kehamilan pertamaku kan, aku pernah periksa di situ dan lumayan mahal, padahal nggak diapa-apain gitu, maksudnya cuma ya konsul aja, cuma diperiksa biasa aja, nggak yang sampai USG kayak gitu, enggak. Tapi harganya melebihi harga USG yang tempat biasanya aku USG di klinik yang sana gitu. Ya kayak gitu sih gengs, cerita seputar kehamilan. Semoga bisa diambil pelajarannya ya untuk teman-teman yang mungkin mau periksa-periksa seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.